Shalom, selamat pagi saudara. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Kita sembah Tuhan dengan segenap hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ibadah kami secara online ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati dan melindungi. Jadikan kami menjadi penyembah-penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Kami datang mengucap syukur untuk kasih setia-Mu Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu senantiasa baru setiap hari. Dan biarlah kami boleh memuliakan Engkau dengan hati yang menyembah. Dan dari tempat ini Tuhan, dari tempat dimanapun jemaat berada, kami datang menyembah, memuliakan Tuhan. Haleluya. Mari jemaat nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu di hidupku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu di hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu, rahmat-Mu yang senantiasa baru. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu di hidupku.
kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau Allah yang kuat dan penuh dengan segala kemuliaan. Shalom saudara, kita satukan hati kita untuk memuliakan Tuhan. Kita memuliakan Dia sebab Dia layak ditinggikan dan diagungkan. Dia adalah Allah yang berkuasa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Itulah Tuhan kita. Mari kita bersorak-sorai bersama-sama. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memberitahu untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya, Engkau Tuhan berjaya, Engkau Tuhan berjaya dan memberitahu untuk selamanya. Mari kita akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkati pemberitaan firman pada saat pagi ini supaya disampaikan sebelum kami menerima perjamuan kudus, supaya Tuhan memberikan kekuatan yang rohani dan hakiki dalam setiap lingkup kehidupan kami, sehingga kami tetap kuat dalam menghadapi apapun keadaan masa sekarang ini. Demi nama Yesus, segala roh jahat kami hancurkan dalam nama Yesus, dan kami percaya Tuhan pasti tolong kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita menerima perjamuan kudus untuk memberikan kekuatan rohani kepada setiap kita akan membaca firman Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan dan mengerti kehendak Tuhan. Tema pada hari ini adalah belajar percaya. Apa itu iman, saudara? Iman itu secara definisi
saya akan mengutip di dalam Alkitab, kemudian juga bermakna secara pengalaman. Iman secara definisi dan kemudian iman menurut pengalaman kita masing-masing bersama Tuhan. Ibrani 11 ayat 1 mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu dasarnya adalah visioner, dasarnya adalah jauh ke depan sebelum apa-apa kita terima, dan kita sudah percaya bahwa sudah menerima, akan menerima, sudah menerima, akan menerima, tetapi sudah kita terima. Hari ini kita akan belajar tentang belajar percaya. Jika percaya adalah proses belajar, berarti ada kelasnya. Berarti ada kelas iman standar dan kelas iman advance atau lanjutan. Jadi iman itu terus berkembang. Makanya firman Tuhan mengatakan orang benar akan hidup oleh percayanya atau oleh iman. Kelas iman itu tentunya ada media belajarnya, saudara. Ya kan? Kelas itu pasti ada media belajarnya. Salah satu model pembelajaran adalah studi kasus. Salah satu model pembelajaran yang dilakukan di kelas-kelas formal adalah studi kasus. Hari ini kita sedang belajar tentang tindakan Yesus sebagai media belajar tentang iman atau percaya. Kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara Tuhan, bagaimana Tuhan membuat media pembelajaran kepada umatnya yang percaya untuk memberikan pelajaran tentang iman atau percaya. Jadi iman itu, saudara, sangat pribadi, sangat subjektif, dan itu bisa disebut sebagai pengalaman pribadi. Saudara, cara Yesus mengajar, cara Yesus memberikan metode pembelajaran, salah satunya kita lihat pada hari ini di dalam Yohanes 11 ayat 14 sampai yang ke-15. Yang begini bunyinya. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Saudara, kita akan melihat bagaimana cara Yesus mengajar tentang iman, tentang percaya. Ada beberapa langkah yang Tuhan lakukan, dan kita akan pelajari sama-sama dengan singkat, saudara. Langkah awal adalah Yesus membiarkan atau mengizinkan masalah terjadi. Di dalam Yohanes 11 ayat 6 mengatakan, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Nah, saudara, ini antara Tuhan membiarkan atau Tuhan mengizinkan, itulah maknanya. Tetapi langkah awal Tuhan untuk mengajar kita untuk beriman kepada Tuhan kadang-kadang membiarkan masalah terjadi. Ya. Jadi kita sering berdoa, Tuhan nyatakan mujizat-Mu.
Tahu nggak definisi mujizat? Mujizat itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Tetapi ketika manusia menyandang penderitaan, dia ngomel sama Tuhan. Kenapa penderitaan begitu luar biasa? Yang saya juga tidak tahan untuk menerimanya. Tetapi berbalik kepada permintaan awal bahwa engkau menginginkan mujizat terjadi. Caranya harus melalui penderitaan. Ketika manusia sudah angkat tangan, maka Tuhan yang turun tangan, kan begitu, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi langkah awal Tuhan itu memberikan pelajaran tentang iman adalah membiarkan atau mengizinkan masalah terjadi. Sekarang kita sedang mengalami berbagai masalah. Terutama di masa COVID ini tentunya kita banyak mengalami masalah. Kita belajar. Mungkin Tuhan izinkan untuk memberikan pelajaran kepada kita tentang bagaimana berjalan dengan iman. Bagaimana mengimani Tuhan yang tetap bisa menolong hidup kita. Langkah awal, saudara. Langkah kedua, setelah diizinkannya masalah terjadi, Tuhan kan melihat respon daripada anak-anak didiknya atau umatnya. Di dalam Yohanes 11 ini, saya akan membaca dengan cepat ayat 8, 16, 19-24, dan 27. Bagaimana respon yang akhirnya dilahirkan oleh peristiwa ini, saudara. Ayat yang ke-8 mengatakan, murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melepari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Respon yang pertama dari murid-murid. Yang kedua, ayat 12, maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Respon selanjutnya di ayat yang 16, saudara. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Respon dari Thomas, saudara. Kemudian ayat 19 dan sampai 24 dikatakan di situ. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Ya. Marta pergi, tetapi Maria tinggal. Itulah responnya. Ayat 21, maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jadi begitu luar biasa respon dari Marta ini. Apa yang dikatakan Yesus langsung dia cerna, kemudian masuk kepada tentang akhir zaman juga, saudara. Ayat 27, respon selanjutnya, jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Nah, jadi saudara, kita melihat bahwa respon-respon dari murid-murid dan sekitaran Lazarus ini, saudara, kita melihat bahwa itulah yang terjadi. Satu kejadian, responnya begitu banyak. Hari ini juga begitu, saudara. Ketika Tuhan izinkan masalah COVID terjadi, maka respon semua umat, hamba-hamba Tuhan akan berbeda-beda. Menafsirkannya, kemudian mencari-cari mimpi apa yang terjadi sebenarnya, mencari masalah secara sekuler, dan berbagai masalah yang timbul ini menjadi bahan pelajaran buat mereka untuk dikaji. Nah, itulah respon daripada sebuah masalah yang sedang timbul. Saudara, sekarang masuk kepada langkah yang ketiga yang Tuhan lakukan. Yang pertama tadi membiarkan atau mengizinkan masalah. Kemudian yang kedua adalah melihat respon
daripada umat yang sedang menghadapi masalah dan kemudian tanggapan sekitarnya. Yang ketiga, Yohanes 11 ayat 23, 33 sampai 34, 43 sampai 44. Ayat 23 menekan, kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Tuhan memberikan penguatan bahwa apapun masalah orang mati, dia akan bangkit. Tuhan kasih solusi. Itulah langkah bagaimana Tuhan memberikan pelajaran. Mengizinkan masalah, melihat respon, kemudian memberikan solusi atau memberikan pencerahan. Itulah Tuhan Yesus. Nah, kita sedang ada tahap di mana, saudara? Kita sudah mulai direspon kan? Nanti Tuhan akan kasih jawaban. Apa makna dari semuanya? Tunggu saja, saudara. Ayat 33. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masih gulah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Saudara, ayat 33 ini mengandung makna bagaimanapun hati Bapa, saudara, ketika mengizinkan masalah yang terjadi begitu berat, ketika melihat respon dari umatnya yang menangis, meminta kepada Tuhan, meminta hikmat, meminta roh pewahyuan, meminta solusi, meminta melalui dengan cara apapun, ketika orang berteriak menangis di hadapan Tuhan, hati Bapa tetap mengasihi. Akhirnya dikatakan di sini bahwa Tuhan masih gulah hatinya. Nah, saudara, hari-hari ini saya percaya Yesus masih gul terhadap kita. Yesus tetap mengasihi. Yesus tetap melihat apa yang kau doakan. Percaya Yesus. Percaya Yesus. Dan tetap percaya Yesus. Bahwa dia melihat segala penderitaan kita. Kemudian ayat 43. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Saudara, kalau Tuhan mengizinkan masalah, dia mengawali sebuah proyek pembelajaran, percayalah bahwa dia akan mengakhiri dengan indah. Masalah boleh terjadi, tetapi ketika kita mengikuti jalan Tuhan, selalu di akhir ada kemenangan. Selalu ada pelangi sehabis hujan. Nah, saudara tetap percaya. Sebagai kesimpulan, saudara, hargai, ikuti, dan nikmati proses Tuhan. Proses Tuhan selalu berbuah manis. Mencoba menerima, mencoba menikmati, mencoba merasakan, mencoba menghargai hari-hari di rumah. Hari-hari tanpa pekerjaan, hari-hari tanpa penghasilan, hari-hari tanpa teman yang berkumpul. Coba nikmati, coba bermeditasi bersama Tuhan. Lama-lama kita bisa menikmati bagaimana Tuhan senantiasa memeluk hidup kita, saudara. Hasil akhir pasti ada jika kita setia. Terus setia, saudara. Tetap setia. Tuhan katakan bahwa orang yang setia pasti akan menuai hasilnya. Jangan sampai di tengah jalan kita sudah berbelok. Jangan sampai di tengah jalan kita sudah berhenti. Barang siapa terus berjalan bersama Tuhan, dia akan sampai di finishnya. Kita membutuhkan kuasa urapan untuk bisa menerima didikan Tuhan dan untuk tetap setia sampai akhir. Saudara, untuk bisa mengikuti proses Tuhan, kita membutuhkan sesuatu yang ilahi. Supaya cara pandang kita, cara kita berpikir menjadi baik, saudara. Prinsip hidup saya tetap percaya bahwa apapun yang ada di sekeliling kita, bahkan reka-reka kejahatan,
akan direka-reka Tuhan menjadi kebaikan. Untuk bisa tetap setia, kita membutuhkan kuasa Tuhan. Dan salah satu yang akan kita lakukan pada hari ini adalah kita meminta belas kasihan Tuhan, pengurapan Tuhan melalui perjamuan kudus, supaya dengannya kita bisa mengikuti proses Tuhan dengan setia sampai pada akhirnya. Sebelum kita perjamuan kudus, ada sebuah lagu. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita menerima perjamuan kudus, kita akan naikkan pujian ini. Kita tahu bahwa Tuhan berkorban untuk menebus segala dosa kita. Mari naikkan pujian dengan kesungguhan hati. Kemurahan Bapa-Ku, berikan anaknya, kemurahan Yesus, tebus dosaku. Di kota Dia mati bagiku. Di kota ampuni dosaku. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesusku, ku diselamatkan. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, pengurapan Tuhan turun ke atas perjamuan kudus. Meskipun dari rumah tangga, meskipun dari tempat yang berbeda, tetapi kami tahu bahwa Engkau maha hadir dimanapun. Dan kami percaya pengurapan Tuhan terjadi atas perjamuan kudus hari ini. Demi nama Yesus kami siap untuk menerimanya. Yang percaya katakan, amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, di rumah masing-masing kita siapkan roti dan anggur. Sembari kita mempersiapkan diri, mari saya berikan waktu untuk saudara berdoa kepada Tuhan. Yang pertama, berdoalah. Sekarang saudara sudah bisa berdoa. Berdoalah mengaku segala dosa dan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Yang kedua, mengakui keselamatan di dalam Yesus Kristus. Mengakui tubuh darah Yesus yang berkorban. Dan yang ketiga, beriman bahwa dengan perjamuan kudus ini, hadirat Tuhan menyatakan kuasa-Nya. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu melimpah atas hari ini. Saya akan membacakan firman Tuhan. Mari angkat roti di tangan kanan kita, saudara. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan bersama-sama. Kita siapkan anggur di tangan kanan. Mari angkat secukupnya, saudara. Saya akan membacakan firman Tuhan sebelum kita minum. Sesudah itu ia mengambil cawan,
mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Mari kita minum bersama-sama. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari sembah Tuhan, muliakan Dia. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan, Kau baik. Terima kasih untuk berkat perjamuan kudus pada hari ini Tuhan. Apapun yang terjadi kami tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan mengizinkan segala proses, langkah demi langkah awal bersama Tuhan. Dan kami percaya Engkau tetap menyertai sampai akhir daripada proses. Kami percaya Tuhan, selalu ada perjuangan sebelum adanya kemenangan. Selalu ada pertandingan sebelum ada piala. Dan selalu ada mahkota sebelum itu terjadi Tuhan. Kami harus tetap setia kepada Tuhan. Biarlah berkat kasih karunia Tuhan menyertai semua jemaat GBS 56. Berkat di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati Bapak Ibu Saudara hari ini. Sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Yang percaya berkata, Berkatilah kami, berkatilah kami, di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Berkatilah kami, di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Berkati